Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai Mungkin pada podcast kali ini kita akan membahas terkait kolaborasi antar sektor dalam upaya rehabilitasi atau rekonstruksi terkait bencana gempa bumi di Cianjur. Mungkin dari saya izinkan dulu perkenalkan, nama saya Muhammad Girsana Priyansah. Saya di sini sebagai host. Saya sendiri namanya Yohanes Ferdian, selaku host juga sama kayak Irsan. Oh, dan boleh juga perkenalan dari Akang. Nama saya Aditya Ahmad Junior dari komunitas motor Utah Lalai. Boleh Bapak perkenalan? sesuai undangan dari teman-teman, saya dari BPBD Provinsi bidang rehabilitasi rekonstruksi. Nama saya Pak Yayan Suryana. Mungkin selanjutnya kalau misalnya boleh tahu nih, saya ingin lebih jelas mengetahui terkait apa bidangnya gitu, terkait apa yang dikerjakan gitu. Mungkin boleh dari Bapak terlebih dahulu. BPBD itu apa sih gitu Pak? Jadi BPBD itu sesuai amanat Undang-Undang Kebencanaan ya nomor 24 tahun 2007. Jadi penanggulangan bencana itu kalau definisi bencana itu kan serangkaian peristiwa yang mengancam atau menimbulkan menimbulkan korban jiwa atau mengancam jiwa manusia dan menimbulkan kerusakan di berbagai sarana prasarana yang ada ya, khususnya itu yang disebabkan oleh alam maupun non alam. Itu pemahaman dari bencana sesuai undang-undang ya. Jadi saya bukan mendefinisikan, jadi di undang-undangnya seperti itu ya, saya baca seperti itu. Kemudian untuk ini kebetulan ada lembaganya ya, kalau untuk level provinsi dari pusat dulu lah lewatnya. Dari pusat itu ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian sesuai amanatnya juga di daerah itu harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana. Kalau di daerah itu BPBD. Nah, kebetulan di kita sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 24. Nah, di BPBD ini organisasinya dibagi dalam ada 3 bidang, 1 sekretariat, dan dikepalai oleh kepala pelaksana. Kepala pelaksana ada sekretariat, kemudian ada bidang. Bidangnya itu ada bidang pencegahan, kemudian bidang kedaruratan dan logistik, dan bidang yang ketiga adalah bidang rehabilitasi rekonstruksi. Seperti itu. Oke. Mungkin Akang ini boleh dijelasin komunitas apa gitu. Spesifikasi motornya seperti apa gitu. Oh iya. Komunitas motor saya itu yang disebut Utah Lalai, motor P80 Yamaha. Baik. Kalau boleh tahu seperti yang diketahui gitu, kan waktu kemarin BMKG telah mengumumkan bahwa telah terjadi gempa bumi gitu pada tanggal 21 November gitu 2022. Nah, terkait berita yang dikeluarkan tersebut, kalau boleh tahu respon dari komunikasi tersebut gimana gitu? Alhamdulillah baik, dan kawan-kawan juga dari seluruh kota pada datang dan membuat sebuah dapur umum di sana. Iya. Di daerah Cugenang. Cugenang. Ya. Jadi langsung ya datang situ. Ya. Oh, iya. Terus selanjutnya dari BPDB sendiri gimana Pak pertama kali dengan respon gempa bumi di Cianjur itu? Secara kronologis waktu itu tanggal 26 ya. 26 kemudian kita juga ada kegiatan rutin, dan memang sudah ada pernyataan, kebetulan udah lagi ada kegiatan pelatihan manajemen bencana kalau nggak salah ya, terhadap rekan-rekan yang ada di BPBD sendiri untuk intern.
Waktu itu jam hampir setengah 2 ya, setengah 2 begitu guncang ada wah ini gempa, karena kita kadang-kadang kalau ini udah terbiasa ya, karena di kantor itu ada alat pendeteksi yang dikeluarkan oleh BMKG. Tapi begitu dilihat kita lagi duduk wah ini udah besar juga nih. Begitu dilihat kita nggak menyangka nih, biasanya pusat gempanya jauh gitu. Tapi ini kerasanya agak ini karena magnitudonya waktu itu itu 5,6 ya, 5,6 itu besar, tapi terasa besar. Begitu lihat di itunya kedalamannya dangkal. Wah ini agak responnya, wah ini dangkal nih, pasti agak hal yang baru nih, karena terus teman-teman waktu itu bidang kedaruratan menghimpun ini harus kayaknya nih tunggu nih ada kabar nih biasanya gitu ya. Betul saja, setelah setengah jam itu ada yang nge-share rumah ini ambruk dan segala macam, terus ada korban gitu. Sekarang kan media informasi cepat ya, tapi kita juga nggak ini, karena ya berapa kali pengalaman kita udah tersambar oleh berita yang ini ya, yang hoax gitu ya. Kadang-kadang kan ini setelah melakukan pengecekan dan ini wah ini A1 nih, itu tim waktu itu juga diberangkatkan, sore hari sudah diberangkatkan, jadi nyiapkan dapur umum, kemudian tim rescue, terus menghubungi teman-teman yang ada di Cianjur, kemudian menyebatkan relawan PRB dan segala macam, udah seperti ya alhamdulillah waktu itu diberi inilah kelancaran untuk nyampe ke sananya. Jadi malam hari itu jam 7 jam 8 itu teman-teman sudah ada yang di sana. Oh jadi secara tidak langsung dari pihak BPBD langsung mengirimkan tim ya gitu? Ya hari itu juga udah mengirimkan tim untuk tim darurat logistik, udah mengirimkan orang untuk melakukan evakuasi, kemudian untuk logistik juga udah menyiapkan gitu. Karena begitu dilihat itu kan ininya titiknya tidak jauh dari pusat kota Cianjur ya. Kemudian kedalamannya juga dangkal. Terus dari setengah jam itu berarti ya jam 2 jam 3 itu share itu banyak foto-foto terus video gambar yang wah ini cukup besar gitu. Tapi ketika ya teman-teman waktu itu mengirim infografis jam 10 malam itu memang benar A1 terjadi kerusakan, tapi tidak menyebabkan kelumpuhan yang ini untuk aktivitasnya agak berjalan gitu ya, khususnya yang di luar Cianjur gitu. Lalu mungkin saya ingin tahu juga dong dari komunitas tersendiri. Tadi kan dikatakan bahwa bikin dapur umum gitu. Ya. Itu bikin dapur umumnya ada kerjasama antara pihak lain atau komunitas itu aja gitu? Alhamdulillah dari komunitas Huta Lalai semua sih. Di setiap kota. Kan di Cianjur juga ada kandangnya. Kandang Cianjur dari Bogor, Sukabumi, Bandung, Cimahi, itu pada datang ke sana. Jadi dari setiap checkpointnya ya? Ya, jadi setiap checkpoint ada pada datang. Mungkin kayak kan ini motor Yamaha V80 cc-nya kecil gitu ya. Ya. Mungkin dalam membawa barang keperluan atau logistiknya itu ya punya nggak kendala bagi komunitas? Alhamdulillah sih kalau anak-anak mah kalau bawa-bawa yang kayak gituan nggak pernah dirasa gitu. Soalnya motornya emang mesinnya kecil tapi emang kuat sih motor tua mah. Bandel ya mesinnya ya? Ya? Emang bener bandel. Oke mungkin dari BPDB juga mungkin kalau boleh tahu ada gak gitu Pak kendala gitu terkait adanya bencana tersebut? Kendala ada ya cukup lumayan lah, maksudnya biasa yang hambatan yang paling ini kita itu ada, walaupun kita sering simulasi ya untuk penanganan bencana,
karena sifatnya kalau gempa ini waktunya susah diperkirakan ya, dan hambatan kita itu satu waktu itu koordinasi dan komunikasi ya khususnya. Tapi kalau di intern lembaga kita di lingkungan Pemprov dan segala macam itu lancar. Tapi karena kita kalau dikatakan di apa ya, dalam penanganan bencana itu kan ada levelnya ya. Katakan ada level provinsi, nasional dan segala macam. Waktu itu pun BNPB ya pusat lah, kemudian provinsi maupun daerah-daerah lain juga sudah merespon. Cuma hambatannya itu kita begitu karena pengendalian orang yang banyak gitu ya, dan memang ini yang terkena korban itu cakupannya cukup banyak gitu ya, sehingga untuk mendistribusikan orang pada saat itu cukup ya 1 hari 2 hari itu masih kalang kabut gitu, harus kemana nih, karena kebutuhan orang butuh berapa, terus korban ada berapa, terus melihat dampaknya atau akibat dari gempa itu cukup masif dan dikategorikan berat sekali gitu ya, cukup berat, terutama di daerah-daerah yang kalau sekarang baru diketahui daerah titik gempanya gitu ya, Cugenang, Gasol, Sarapad itu hampir semua itu sarana di sana tuh rusak, dan korban juga di sana paling banyak kan, terutama di Cugenang. Tambah lagi aktivitas karena siang hari ya, kemudian ada aktivitas waktu itu transportasi ya, ada aktivitas orang gitu di situ terkena longsor, jadi kita ini juga susah menentukan siapa yang kena longsor, siapa yang tertimbun kan gitu, seperti itu. Baik. Tadi Bapak kan dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi ya Pak? Iya betul. Mungkin kalau boleh tahu itu secara jelasnya itu kayak gimana gitu Pak, kerja teknisnya, mekanismenya gimana? Kalau rehab rekon itu sebetulnya pasukan di belakang ya, sebetulnya bagian beres-beresnya gitu ya. Nah, tadi cerita dari bagian kedaruratan sudah merespon, alhamdulillah bisa merespon dengan berapa jam, 5 jam dari berita itu udah ke sana dan bisa menangani yang paling dasar dengan cara melakukan evakuasi. Sementara kalau bidang rehab rekon dari ini mau bicara yang pengalaman kemarin atau menurut aturan nih? Terserah Bapak aja gimana nyamannya gitu Pak. Jadi kebetulan ini pembelajaran sekali dan tantangan. Jadi kita dituntut untuk melakukan penanganan yang cepat. Kaitannya kalau secara aturan main memang kita itu turun pada saat tanggap darurat berakhir sebetulnya ya. Karena kaitan kita bagian pemulihan. Tapi di aturan main juga dibolehkan kita melakukan pemulihan awal dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan yang segera, agar orang korban bencana itu atau penyintas itu tidak langsung tidak makin ini ya, terlantar dan segala macam. Contohnya gini, kalau misalnya kalau darurat itu lebih kepada evakuasi orang atau jiwa lah ya, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, artinya makan minum itu kan kebutuhan dasar. Nah kalau udah aman terus bisa ditangani, kalau yang misalnya sakit dibawa ke rumah sakit, kemudian yang ini ditolong lah, udah aman. Tapi kalau sarana dasar lainnya mengalami kerusakan seperti rumahnya hancur, nah ini kita kemarin segera melakukan identifikasi kerusakan rumah tersebut.
Nah memang nanti ke depan memang ada bahan ini sih. Jadi kita itu dengan teknologi sekarang misalnya ini lahan bisa dilihat dari peta udara ini ada kerusakan rata misalnya ya bangunan-bangunan gitu. Tapi yang jadi tantangan dan hambatan itu ini fungsinya untuk apa nih yang bangunan-bangunan yang hancur ini ada penghuninya tidak, lagi-lagi harus dilakukan identifikasi. Nah itu tantangan dan hambatannya. Jadi ketika itu kita udah turun 3 hari ketiga itu kita udah ke sana membantu proses kedaruratan dulu, distribusi logistik ya, sembari melihat mengasesmen sarana yang mengalami kerusakan seperti itu. Nah setelah kita kerusakan memang ini mengerahkan relawan ya, jadi membentuk relawan untuk mengidentifikasi bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan, terutama rumah dulu waktu itu ya. Rumah itu diidentifikasi karena kita ya kaji cepat ya secara pemetaan mungkin muncul waktu itu angka sekitar berapa ya 58.000 kalau nggak salah bangunan rumah. Nah ini tapi itu harus angka tersebut harus divalidasi kan. Nah ini membentuk tim sehingga dibutuhkan relawan berapa ya kira-kira waktu itu kalau 58 hitungannya jatuhnya itu kalau satu orang 58 rumah lah katakan gitu ya. Akhirnya direkrut waktu itu 100 orang kalau salah. Nah dari situ muncul data kerusakan dan upaya lain juga kita menghubungi aparat pemangku kepala daerah kayak camat, kades gitu ya. Itu dia antusias memberikan data-datanya, data kerusakan. Walaupun itu belum valid tapi sudah ini. Akhirnya dari dari data awal itu muncul awalnya data dari kecamatan. Itu muncul waktu hari kedua ketiga itu sudah muncul data kerusakan dari 13 kecamatan kalau nggak salah. 13 kecamatan, setelah ini nambah lagi jadi 16 kecamatan. Nah, sesuai dengan ini ya berlalunya waktu dari 16 kecamatan ini kita mulai mengolahnya tuh. Ini harus dilakukan validasi. Dan waktu itu pemerintah khususnya dari pusat itu dari Pak Presiden langsung perhatiannya segitu besar memberi bantuan waktu itu. Waktu itu yang pertama itu berapa ya? Tahap pertama itu 8.000 kalau nggak salah atau berapa gitu. Seperti itu. Mungkin tadi saya agak penasaran juga nih dari komunitas Utah Lalai tersendiri. Itu tuh kan melakukan dapur umum ya? Iya, dapur umum. Itu tuh atas inisiasi siapa gitu, keinginan ataupun disuruh ataupun atas kerjasama juga sama BPBD atau gimana gitu? Itu mah atas dasar kesadaran diri sendiri sih, nggak ada paksaan. Jadi anak-anak udah aja bikin itu terus dibagikan kepada orang yang membutuhkan atau relawan yang lewat gitu kan banyak, terus dikasih makan dulu ngopi atau apa sama warga-warga terdekat sih sekitar. Berarti tidak hanya komunitas motor gitu, di tempat lokasi bencana juga banyak aktor-aktor lain gitu yang terlibat gitu, kayak BPDB, komunitas ataupun relawan gitu. Saya ingin tahu nih Pak terkait pandangan dari BPDB sendiri terkait komunitas yang ikut serta dalam penanggulangan bencana tersebut gimana tuh Pak? Nah memang sesuai teori ya secara aturan main, terus memang kita rasakan sendiri bahwa BPBD itu tidak akan bisa bekerja sendiri karena harus jadi kalau dulu itu tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Kalau sekarang itu pentahelik ditambah ya perguruan tinggi dan media massa. Nah, kalau misalnya masyarakat ini komunitas apapun itu adalah masyarakat gitu ya. Jadi kita tidak bisa ditangani dengan sendiri ya oleh BPBD sendiri, ataupun karena memang sifat kalau bencana mah tidak memilih-milih ya. Oh ini kalangan ini akademisi, oh ini mah kalangan motor, enggak. Siapapun bisa terkena. Jadi kalau tidak kolaborasi saya pikir berarti emang harus terbangun gitu Pak, kolaborasi antar siapapun. betul. Itu. Jadi untuk itu di kita ya yang peminatnya di bidang pencegahan itu ada forum namanya forum PRB, salah satunya forum pengurangan risiko bencana. Itu terdiri dari berbagai kalangan komunitas. Jadi sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, enggak gitu. Itu sesuai klasternya, misalnya klaster dapur umum, klaster search and rescue, klaster sanitasi, klaster kesehatan, banyak pokoknya komunitasnya. Sehingga ya tadi yang diharapkan kalau di mana di Cianjur itu yang pertama kena itu kan salah satunya rumah sakit yang itu teh kan orang begitu mengalami sakit atau luka yang butuh perawatan segera ternyata rumah sakitnya juga terkena. Nah waktu itu teh yang dibutuhkan teh kalau tidak kebayang kalau tidak ada gotong royong atau bantuan dari komunitas, wah sangat repot. Jadi memang rumah sakit itu hal yang krusial gitu Pak. Krusial, terus ya ditambah lagi apalagi kita yang ada di situ teh harus mempunyai pengetahuan P3K, pengetahuan PPJD. Ya yang ini ringan lah, artinya yang pertolongan pertama itu ya udah kita mah ya ada yang bilang ya kalau kita tinggal di Jawa Barat ya khususnya yang memang ininya laboratoriumnya bencana, jadi semua ada di Jawa Barat. SDM-nya harus mempunyai itu, jadi harus bisa menolong dirinya sendiri, bisa menolong itu yang diharapkan. Nah, terkait selanjutnya, saya pribadi baca gitu Pak, bahwasanya gempanya itu tidak hanya sekali gitu, ada susulan-susulan. Nah terkait untuk rehab atau rekon yang dilakukan di situ atau yang di Cianjur, apakah tetap atau pas ada gempa lagi kesana lagi gitu Pak? Nah jadi kalau sesuai dengan SOP atau sesuai tunjuk, jadi kita itu bekerjanya pada saat setelah tanggap darurat selesai dan memang garapannya itu cukup banyak artinya katakan tadi setelah tanggap darurat selesai itu ada darurat ke pemulihan, jadi kita ke pemulihan. Nah, langkah-langkah selanjutnya ya kita merancang kebutuhan untuk pemulihan. Nah, kegiatan-kegiatannya nanti ada pendampingan psikososial, ada pendampingan fisiososial, ada pendampingan pemulihan ekonomi, pendampingan mungkin perbaikan rumah semacam itu. Jadi masih banyak kegiatan yang memang harus dibahas oleh di rehab rekon, karena rehabilitasi itu pemulihan ya, perbaikan kalau fisik. Kalau rekonstruksi itu membangun kembali, dan memang yang diamanatkan selain membangun meningkatkan. Jadi kalau misalnya orang itu jatuh nih, kita dipulihkan ditolong, dibantu untuk berdiri gitu ya. Setelah dia sehat, pulih kan dia berarti udah jalan. Nah, ditingkatkan kemampuan jalannya atau larinya misalnya. Oh ini Anda misalnya langkah
kecepatannya hanya 1 km/jam katakan gitu ya. Kalau ditingkatkan jadi 2 km/jam. Kenapa mesti ditingkatkan? Ya, wong 1 km/jam aja kena gitu bencana. Nah, ini harus ditingkatkan. Nah, itu ilustrasi yang ini ya. Tapi kalau secara pengetahuan juga harus. Nah, kayak ini kan sekarang banyak rumah yang mengalami rusak gitu ya. Itu perbaikannya tidak boleh asal-asalan kalau menurut saya. Itu sesuai SOP-nya harus rumah tahan gempa. Atau kalau tidak tahan gempa ya aman lah. Minimal kalau terjadi gempa lagi, sebetulnya kalau gempa itu kan bukan goncangannya yang ini kan, tapi akibat goncangan itu benda-benda berjatuhan, nah menimpa orang-orang di situ. Jadi reruntuhannya itu yang berbahaya seperti itu. Mungkin dari komunitas tersendiri, tadi kan dapur umum ya. Dapur umum tuh mekanismenya gimana sih? Bilang ngerti gitu. Dapur umum yang kemarin di Ya. Jadi kita tuh ada di sana juga sama tempat rumah yang udah dikosongkan, Ya. kita diisi itu dipakai jadi dapur umum. Terus kita dari seluruh kota yang datang ke situ tuh bawa bantuan buat bikin dapur umum itu kemarin tuh. Terus kita bagikan kayak bahan-bahan yang pokok kayak gitu tuh ke warga-warga yang sekitarnya. Mungkin itu ya. Iya. Tapi dari apa ya, tanggapan saya pribadi atau tanggapan Bapak gitu terkait adanya gotong royong terkait upaya penanggulangan bencana itu sudah emang benar-benar gotong royong atau enggak gitu? Ya kalau secara ini mah sudah cukup bagus, tapi mungkin perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi. Karena kita tahu dalam bergotong royong atau rembukan itu, kalau satu komunitas misalnya ya, kalau boleh ini punya hobi yang sama lah. Kalau ini kan kalau gotong royong tentunya dengan latar belakang yang berbeda tujuannya. Ini harus satu tujuan, misalnya tujuannya hanya ingin menolong. Kayak relawan sendiri kan kita memaknainya begini, relawan itu orang yang mempunyai kemampuan, skill, keterampilan apapun itu, dia udah mau membantu dengan tanpa pamrih. Jadi ini juga sih ya memang tidak banyak sih. Misalnya ada membantu gini, tapi malah merepotkan di lapangan banyak yang seperti itu. Nah, ini memang kewajiban kita terus mengkomunikasikan itu. Jadi gotong royong yang di penanganan bencana itu memang harus berkualitas, harus fokus lagi, harus didistribusikan gitu. Misalnya ini angkut, ini ada mobil nggak bisa mengemudi, kan repot juga gitu ya. Kita inginnya membantu tapi misalnya yang menolongnya lebih banyak, skillnya kurang gitu ya, pengetahuannya kurang. Jadi kalau sifat gotong royong ini mah harus lah ya, memang masih ada cukup bagus. Cuma untuk keterampilan khusus ya harus ditingkatkan. Selanjutnya mungkin apa ya? Apakah dari komunitas tersendiri melihat situasi bencana gitu, baik itu di Cianjur ataupun di mana lain, apakah itu hal yang dilakukan gitu dari bertahap gitu, misalnya dari Cianjur terus amit-amit ini mah ada bencana lagi, nah itu teh bakal ada inisiasi lagi untuk membantu atau enggak gitu dari komunitas tersebut? Insya Allah ada. Kalau itu mah kemarin juga pas waktu udah di Cugenang tuh mau pada ke Semeru, tapi kan nggak itu, jadi fokus di Cianjur aja kemarin. Gitu ya. Terus tambahan nih untuk ya kayak kita ya khususnya kolaborasi
kolaborasi dalam artian gotong royong menghimpun orang yang mempunyai skill atau keterampilan atau profesi ya, apapun itu. Kita memang sudah membentuk wadahnya, misalnya PRB. Tentunya juga ini si kolaborasinya itu agar lebih efisien, efektif ya dalam membantunya itu ya kita coba dibuka klaster ya tadi ya udah diulas ya, mau search and rescue, mau bidang media massa, mau perawatan atau konstruksi atau operator alat berat misalnya, seperti itu banyak. Jadi memang kayak misalnya sekarang perbaikan rumah tidak terbayang kalau misalnya satu rumah, perbaikan rumah itu ditangani 2 tukang misalnya. Ini ribuan, berapa tukang yang dibutuhkan dan tukang yang bagaimana spesifikasinya. Nah ini seperti itulah. Mungkin selanjutnya nih Pak, saran dari Bapak gitu terkait orang-orang Cianjur yang terkena dampaknya gitu, gimana caranya untuk membangun motivasi ataupun semangat itu selain itu gimana? Ya kita, kalau saya pribadi nggak bisa komen ya, kenapa ada tahapan sebetulnya ini. Kalau orang psikolog ya itu sebetulnya tanah itu sebetulnya tanah mereka. Jadi untuk ini ya memang nantinya juga seiring waktu biasanya akan ada dengan kesabaran orang sudah menyadari diri bahwa ini sudah terjadi, nanti akan menemukan jawaban sendiri. Nanti kesolehan itu akan timbul bahwa ini memang sudah takdir dan segala macam. Tapi saya tidak bisa ya yang penting kita kalau saya mendoakan semoga buat menerima cobaan ini dan yang korban juga tidak sendiri, kita juga siap membantu. Dan memang khususnya memang udah kewajiban BPBD khususnya ya, sudah memikirkan, bukan berarti tanggap darurat selesai kita langsung ini, tidak. Kita juga sekarang lagi menyusun strategi untuk pemulihan, mulai perencanaan mengidentifikasi, merekap kebutuhan pemulihan, kemudian nanti strategi untuk pemulihan. Seperti itu. Kalau dari komunitas Lalai tersendiri, saran apa yang harus diberikan ke warga Cianjur gitu yang terkena dampak ataupun berbentuk kata semangat atau apa gimana? Ya harus benar kata Bapak sih, harus menerima kondisinya gimana, lebih bersyukur juga. Soalnya kan banyak di luar sana ada yang lebih itu juga kan warga-warganya. Menurut saya mah gitu sih, jangan patah semangat. Oke, mungkin berdasarkan pemaparan dari BPDB ataupun dari komunitas bahwasanya untuk melakukan upaya penanggulangan di Cianjur itu tidak bisa dilakukan sendiri gitu Pak, harus ada saling gotong royong gitu. Mungkin itu kalau secara garis besarnya kolaborasi antar sektor dalam upaya rehabilitasi ataupun rekonstruksi dalam gempa bumi Cianjur. Mungkin sekian dari podcast kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.